Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Altaf Traveling. Oke, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah subscribe channel ini. Oke, mungkin langsung saja ya tanpa panjang lebar. Di kesempatan hari ini saya sedang berada di salah satu tempat nongkrong yang lagi hits yang ada di daerah Jakarta. Namanya itu Cilak Sudirman. Nah, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Karet Kuningan, Kelurahan Setiabudi. Untuk jam bukanya itu buka setiap hari ya, dimulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Buat kalian mungkin warga sekitaran Jakarta ya sudah tidak asing lagi dengan Cilak Sudirman ini, karena memang tempat ini sangat juara ya kalau buat nongkrong, karena memang tempatnya juga sangat strategis, berada di Jalan Jenderal Sudirman dan view-nya juga sangat keren. Keren kenapa? Karena dikelilingi oleh beberapa gedung tinggi atau gedung pencakar langit. Buat kalian yang mungkin belum tahu ya, rute menuju Cilak Sudirman ini, nanti di akhir video akan saya review rute menuju Cilak ini dari berbagai daerah menggunakan transportasi umum. Jadi jangan skip videonya. Selain tempat nongkrong, Cilak juga mempunyai banyak tempat makan dan minuman dan memiliki beberapa spot foto yang sangat juara ya, atau sangat instagramable ataupun estetik. Dan di area dalam Cilak ini pun terdapat patung Jenderal Sudirman ya, di area tamannya. Cilak ini areanya tidak terlalu luas ya, tetapi di hampir semua area dalam Cilak ini bangunannya sangat menarik ya, karena memang temanya juga atau konsepnya juga ala Eropa. Jadi kalau untuk bersuap foto sangat keren lah ya. Pokoknya dapat kalian lihat dari awal video sampai sekarang bangunannya itu seperti yang ada di daerah Eropa. Kalau untuk restoran dan kafe di sini ada, dan mereka itu rata-rata menunya makanan Korea, Jepang, dan Asia ya. Untuk makanan Indonesia juga ada. Dan biasanya di akhir pekan ya atau weekend tempat ini sangat ramai didatangi oleh para kaula muda ya, yang mungkin ingin sengaja nongkrong ataupun mencari tempat untuk melepaskan penat. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu, untuk masuk ke area Cilak Sudirman ini kita tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Waktu yang disarankan untuk mengunjungi Cilak ini kalau menurut saya di sore hari ya, sore sampai dengan malam, karena memang untuk siang harinya Jakarta ini suhunya lumayan panas ya. Oke, mungkin sekian ya review areanya, karena memang areanya tidak terlalu luas. Sekarang saya ingin review rute menuju Cilak. Nah, yang pertama ini saya ingin mereview dari daerah yang sangat lumayan jauh, yaitu dari daerah Rangkas Bitung. Dari daerah Rangkas Bitung ini kalian bisa menggunakan KRL dengan rute Rangkas Bitung Tanah Abang ya. Jadi buat kalian warga sekitaran Rangkas Bitung, kalian pun bisa mengikuti rute ini seperti dari daerah Tiga Raksa, Parung Panjang, lalu Cisauk, Serpong, Sudimara, dan Pondok Ranji. Setelah kalian naik KRL dengan rute Rangkas Bitung Tanah Abang, selanjutnya nanti kalian turun di stasiun Tanah Abang. Nah, dari stasiun Tanah Abang ini kalian langsung menuju ke pintu keluar. Di sini kalian belok ke arah kiri ya. Lalu kalian menyeberang melewati JPO. Nah, sebelum melewati JPO, kalian akan melewati tangga ya, atau eskalator. Jadi intinya kita keluar stasiun Tanah Abang dulu. Nah, ini JPO-nya. Setelah kalian berada di JPO ini, berada di atas, kalian berjalan kaki lurus saja sampai nanti kalian berada di ujung JPO, dan kalian belok ke arah kiri atau ke bawah ya, menuju ke area pintu keluar. Selanjutnya dari stasiun Tanah Abang ini kalian melanjutkan perjalanannya menggunakan bus Transjakarta. Ini merupakan pintu keluarnya ya, atau tap out. Nah, setelah melalui pintu keluar di sini kalian berjalan kaki belok ke arah kanan ya. Tidak jauh terdapat halte Jaklingko Tanah Abang atau halte bus Transjakarta. Nah, ini area dalam haltenya. Di sini kalian tinggal masuk saja, dan di sini kalian naik bus Transjakarta. Di sini ada dua pilihan ya.
Kalau menurut saya kalian naik yang 9D saja dengan rute Pasar Minggu Tanah Abang. Ada juga yang 1M dengan rute Terminal Blok M Tanah Abang. Tetapi kalau kalian ingin langsung sampai ke area Cilak Sudirmannya, kalian naik yang 9D dengan rute Pasar Minggu Tanah Abang. Kalau kalian naik yang Terminal Blok M Tanah Abang, kalian nanti turunnya itu di JPO Pinisi dan harus berjalan kaki beberapa ratus meter. Oke, mungkin langsung naik saja. Di sini saya naik yang 9D ya dengan rute Tanah Abang Pasar Minggu. Nah, untuk tarifnya itu 3.500 dan untuk alat transaksi pembayarannya saya menggunakan kartu e-money dan bisa juga menggunakan kartu J-Card dan Jaklingko. Untuk kartu KRL sepertinya tidak bisa. Setelah kalian naik bis Transjakarta 9D ini, nanti kalian turun di halte Chess Plaza ya. Nah, dari Tanah Abang ke Chess Plaza ini akan melewati 10 halte dengan estimasi waktu sekitar 10-15 menit. Jadi tergantung situasi kelancaran lalu lintas. Intinya tidak terlalu jauh sih ya, lumayan dekat. Oke, setelah kurang lebih 15 menit perjalanan ya, bisnya sudah sampai di area halte pemberhentian Chess Plaza. Nah, di sini kita langsung turun saja di area depan gedung yang sangat tinggi ini. Dan tidak jauh di area kita berhenti, di sini kita sudah sampai di area depan Cilak Sudirman. Dan untuk arah pulangnya nanti kalian dari area depan ini tinggal berjalan kaki lurus ya sekitar 300 meter. Dan nanti kalian akan berjumpa ya dengan JPO ya. Namanya itu JPO Pinisi atau JPO Karet. Nah, jadi intinya itu kalau kita ingin arah pulang, kita harus naik mobil di area seberang dan kita di sini harus menyeberangi dengan menggunakan JPO. Jadi area untuk naik bis Transjakartanya itu berada di area seberang dan di sini kita menyeberangi dua ruas jalan raya besar ya, yaitu Jalan Jenderal Sudirman. Pada saat di atas JPO di sini ada pertigaan. Di sini kalian jangan belok ke arah kanan atau jangan mengarah ke arah halte Transjakarta. Jadi bukan di sini naiknya. Di sini kalian lurus saja. Dan di sini kalian turun. Di sini kalian turun bisa menggunakan lift. Yang sebelah kiri itu lift turunnya. Di sini kalau sebelah kanan itu menggunakan tangga biasa. Di sini saya menggunakan tangga biasa. Nah, setelah berada di bawah JPO, di sini terdapat halte ya, halte Transjakarta. Namanya itu halte Karet. Jadi kalian naiknya itu di pinggir jalan ini, bukan yang ada di area depan atau di tengah-tengah. Nah, di sini kalian bisa menggunakan bis Transjakarta 9D dan turun di Tanah Abang. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mereview dari daerah Tangerang ya atau Tangerang Kota. Nah, dari daerah Tangerang ini saya menggunakan KRL dengan rute Tangerang Duri. Nanti kalian itu harus transit ya. Jadi kalian naik 2 kali KRL. Yang pertama itu kalian naik KRL dengan rute Tangerang Duri dan turun di Duri. Selanjutnya nanti kalian naik KRL dengan jurusan Tanah Abang. Nah, sebelum kalian sampai Duri, nanti kalian akan melewati 11 stasiun seperti Stasiun Tangerang, Tanah Tinggi, Batu Ceper, Kalideres, Pesing, dan Grogol, dan memakan waktu sekitar 30 menit. Oke, setelah sampai di Stasiun Duri, di sini kalian langsung turun saja dan berpindah peron. Nah, sebelumnya di sini kalian harus naik dulu ke area lantai 2 ya. Jadi kalian menyeberangnya itu menggunakan tangga dan menggunakan atau melewati area JPO. Nah, setelah berada di atas JPO, di sini kalian turun lagi dan ke area peron yang ke arah Tanah Abang. Jadi intinya dari Duri ini kalian naik KRL yang ke arah Tanah Abang. Nah, dari Duri ke Tanah Abang itu sangat dekat ya, sekitar 7 menit karena memang dari Duri langsung ke Tanah Abang ya. Tidak melewati stasiun yang lain lagi dan biasanya KRL-nya itu jurusannya Bekasi. Setelah sampai di Tanah Abang, nanti kalian turun dan melanjutkannya lagi dengan bus Transjakarta. Nah, sama seperti yang dari arah Rangkas Bitung ya. Bis Transjakartanya itu 9D. Jadi kalian bisa lihat di video atau di menit sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mereview dari daerah Bogor. Nah, dari daerah Bogor ini saya menggunakan KRL ya dengan rute Bogor Jakarta Kota atau Jakarta Kota Bogor. Nah, dari area Bogor ini nanti kalian turun di Stasiun Manggarai ya. Jadi kalian 2 kali naik alias transit. Nah, sebelum kalian sampai di Stasiun Manggarai, nanti kalian akan melewati 17 stasiun dan kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam. Nanti itu kalian akan melewati stasiun besar seperti Depok, Lenteng Agung,
Pasar Minggu, Cawang, dan Tebet. Oke, setelah KRL-nya sampai di stasiun Manggarai, di sini kalian langsung saja turun dan menuju ke area lantai 1 karena memang kereta yang menuju ke Tanah Abang itu berada di area lantai 1. Tetapi sebelum kalian sampai di area lantai 1, kalian itu akan melewati area lantai 2. Nah, di area lantai 2 ini tidak ada jalur kereta ya, hanya jalur perlintasan saja. Untuk ke area lantai 1, kalian bisa menggunakan lift, tangga biasa, ataupun eskalator. Dan pintu untuk menuju ke lantai satunya pun sangat banyak. Jadi kalian tidak usah bingung. Setelah berada di area lantai 1, di sini kalian tinggal naik KRL dengan jurusan atau rute Tanah Abang. Tetapi nanti kalian itu turunnya di stasiun Sudirman. Nah, dari Manggarai ke Sudirman ini sangat dekat ya, cuma memerlukan waktu sekitar 4 menit. Jadi dari Manggarai itu langsung ke Sudirman. Oke, setelah sampai di stasiun Sudirman, di sini kalian melanjutkannya lagi dengan menggunakan MRT. Nah, di sini kalian langsung turun dan menuju ke area pintu keluar stasiun Sudirman. Jadi intinya kalian keluar dulu ke area luar stasiun Sudirman. Dan ini merupakan pintu keluarnya. Dari pintu keluar stasiun Sudirman ini kalian berjalan kaki lurus saja dan nanti kalian akan melewati area terowongan Kendal. Nah, area terowongan Kendal ini sangat ramai dikunjungi pada saat Sabtu dan Minggu. Nah, setelah kalian melewati area terowongan Kendal ini, kalian nanti belok ke arah kanan ya. Nah, tepat berada di area sebelah kanan kalian terdapat tangga. Dan di sini kalian langsung saja naik dan masuk ke area pintu masuk stasiun MRT Duku Atas. Jadi stasiun MRT Duku Atas ini berada di area bawah tanah ya, dan terdapat 2 lantai. Nah, ini merupakan area masuknya seperti KRL ya. Ini merupakan area lantai 1 dan di sini kita turun lagi ke area lantai 2. Jadi area lantai 2-nya itu untuk kita langsung naik kereta MRT-nya. Nah, di sini ada 2 jalur kiri dan kanan. Kalau yang kiri itu arahnya ke Bundaran HI. Dan kalau yang kanan arahnya itu ke arah Lebak Bulus. Nah, kalian naik yang sebelah kanan yang ke arah Lebak Bulus. Dan kereta MRT-nya sudah datang. Untuk alat transaksi pembayarannya sama seperti KRL ya. Kalian bisa menggunakan kartu KRL, bisa juga menggunakan kartu e-money dari berbagai jenis bank. Nah, setelah kalian naik kereta MRT ini, selanjutnya nanti kalian turun di stasiun Setiabudi. Jaraknya itu sekitar 2 menit karena memang sangat dekat, dan tarif dari Duku Atas ke Setiabudi itu hanya Rp3.000. Oke, setelah sampai di stasiun MRT Setiabudi, di sini kalian langsung turun saja dan menuju ke area lantai atas atau lantai 2 ya kalau dari lantai bawah. Nah, setelah berada di area lantai atas, di sini kalian ada 2 pintu keluar ya. Kalian pilih saja pintu keluar yang menuju Jalan Setiabudi yang sebelah kanan. Kalau yang ke kiri itu menuju ke area Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di sini ada papan petunjuknya Jalan Setiabudi, berarti ke area beloknya itu ke area kanan ya. Nah, ini merupakan pertigaannya. Di sini kalian belok ke arah kanan, jangan ke area sebelah kiri. Oke, di sini poin pentingnya. Nah, setelah kalian belok ke arah kanan, di sini kalian tinggal berjalan kaki beberapa meter. Dan di sini kalian bisa menggunakan lift untuk naik ke atas, bisa juga menggunakan tangga biasa, dan bisa juga menggunakan eskalator. Di sini saya menggunakan eskalator. Oke, setelah berada di atas atau di area pintu keluar stasiun MRT Setiabudi, di sini kalian lurus saja, berjalan kaki lurus sekitar 200 meter. Dan tidak jauh ya dari area stasiun MRT Setiabudi ini, kalian sudah sampai di area depan Cilak Sudirman. Dan untuk arah pulangnya sama. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir ya, di sini saya ingin mereview dari daerah Bekasi. Nah, dari daerah Bekasi ini saya menggunakan KRL dengan rute Bekasi Angke. Nanti itu kalian turunnya di stasiun Sudirman. Nah, jadi sama seperti tadi dari arah Bogor, kalian kan transit dari Bogor ke Manggarai. Nah, dari Manggarai kalian turun di Sudirman. Jadi dari Bekasi pun kalian sama, nanti kalian turun di stasiun Sudirman. Yang membedakan kalian itu tidak transit, jadi kalian hanya cukup
satu kali naik kereta dan turun di stasiun Sudirman. Nah, setelah sampai di stasiun Sudirman, nanti kalian melanjutkannya lagi menggunakan MRT seperti tadi, rute dari arah Bogor. Oke, mungkin sekian ya review mengenai Cilak Sudirman dan review rute menuju Cilak ini menggunakan transportasi umum dari berbagai daerah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan baik dan benar ya. Mohon maaf apabila videonya ataupun penjelasannya kurang detail, kurang bagus, dan kurang jelas. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.